Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Jika teman-teman mempunyai tanaman apa saja ingin cepat berbuah lebat di luar musim, lebih awal berbuah, dan bunga tidak rontok, buah tidak berjatuhan, lengket ya teman-teman, mulus sampai panen. Ini adalah hasil yang pernah saya coba diterapkan ke beberapa tanaman. Walaupun tanamannya masih berumur muda, sudah berbuah seperti ini, diterapkan ke beberapa tanaman, yaitu tanaman sawo, rambutan, juga bisa diterapkan ke tanaman yang lainnya. Dan cara saya melakukan perawatannya hanya memberikan pupuk racikan ya teman-teman, menggunakan paduan beberapa bahan yang lainnya. Beberapa bahan maksud saya, lalu disiramkan ke bagian akar dengan rutin 10 hari sekali dan hasilnya seperti ini. Dan agar tidak penasaran ya teman-teman, mari simak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk merawat tanaman agar cepat berbuah di luar musim dan bunganya tidak mudah rontok, berjatuhan, lengket ya teman-teman, mulus sampai panen seperti ini, berbuah lebat. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Oke teman-teman, bahan-bahan seperti inilah yang saya akan siapkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah tepung beras rose bran ya teman-teman, yang saya sudah tuangkan menggunakan wadah seperti ini. Lalu butiran hitam ini adalah biang bahan utamanya ya teman-teman. Butiran hitam ini adalah pupuk petroganik yang saya akan gunakan. Lalu persiapkan wadah berukuran muat air sekitar 1 liter ya teman-teman, dikarenakan cara pembuatan peracikan pupuk yang saya akan gunakan ini berukuran skala kecil, skala 1 liter, tapi nantinya kalau semua bahan sudah dijadikan satu, langkah demi langkah bisa disandingkan lagi berserta air lebih banyak ya teman-teman, 1:10. Dan banyaknya yang digunakan dari tepung beras ini ya teman-teman, cukup 1 sendok makan saja, jangan banyak-banyak, dikarenakan akan saya topang menggunakan paduan beberapa bahan yang lain kekuatannya, jadi cukup 1 sendok makan saja. Untuk menggantikan air cucian beras, kita gunakan tepung beras ya teman-teman. Oke, kita tuangkan dari pupuk petroganiknya ke dalam wadah terpisah seperti ini, berukuran 1 on ya teman-teman, yang digunakan dari pupuk petroganiknya. Agar tidak keliru, kita persiapkan satu persatu menggunakan wadah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah selesai seperti ini, dari 1 sendok tepung berasnya dituangkan menggunakan wadah seperti ini, kita campur atau larutkan menggunakan air biasa, air bersih sekitar 1 liter. Jadi kedua bahan ini kita rendam menggunakan air terlebih dahulu sebelum menyampurkan beberapa bahan berikutnya ya teman-teman. Sama dari pupuk petroganiknya direndam terlebih dahulu seperti ini, dikarenakan beda dari pupuk yang lain ya teman-teman, agak sedikit keras dari pupuk petroganik ini. Jadi kita rendam terlebih dahulu agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau menyampurkan dengan beberapa bahan yang lainnya. Pupuk petroganik ini pupuk organik ya teman-teman, yang diolah dengan cara modern, jadi terbentuk butiran seperti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman, kita campurkan bahan berikutnya. Saya di sini menggunakan 1 butir telur ayam kampung ya teman-teman, untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman agar tanaman itu bunganya tidak mudah rontok, tidak mudah berjatuhan ya teman-teman. Bunga dan buah bisa menyampurkan 1 butir telur ayam ini, dikarenakan mempunyai kandungan yang sangat bagus untuk tanaman, sumber vitamin, kalium ya teman-teman, sehingga membantu buah tanaman dan bunga itu tidak mudah rontok ya teman-teman. Apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain, kekuatannya untuk merangsang tumbuhnya bunga agar cepat berbuah lebat di luar musim. Jika teman-teman mempunyai tanaman apa saja jenisnya ya teman-teman, ingin cepat berbuah lebat, lebih cepat, lebih awal di luar musim, tidak ada salahnya mencoba dengan cara seperti ini. Cara yang pernah saya coba diterapkan ke beberapa tanaman dan hasilnya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi saya sudah tunjukkan hasilnya ke tanaman sawo, rambutan, juga tanaman mangga dan tanaman kelengkeng. Menggunakan cara seperti ini, beberapa bahan lalu dipadukan. Boleh dicoba kalau mau mengikuti dengan cara seperti ini, cara saya.
silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jika sudah mencoba dengan cara yang lain, cara ini, cara itu tidak berhasil, berhasil, tidak sesuai yang diharapkan, jadi tidak ada salahnya mencoba dengan cara seperti ini. Kita wajib berusaha ya teman-teman, memberikan yang terbaik, merawat tanaman agar sesuai yang diharapkan. Dan jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah selesai, 1 butir telur ayam kampungnya dituangkan beserta air 1 liter yang sudah terisi racikan 1 sendok tepung beras yang pertama tadi. Dikarenakan pupuk petroganiknya masih keras ya teman-teman, kita campurkan terlebih dahulu untuk bahan berikutnya. Dikarenakan tahapnya akan difermentasi sebelum digunakan, alangkah baiknya kita campurkan M4 pertanian ya teman-teman, yang botolnya warna kuning seperti ini. Awas jangan sampai dan keliru, M4 yang digunakannya ini untuk pertanian bukan untuk perikanan ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja, jangan banyak-banyak. Dikarenakan cara membuat atau meracik pupuk skala kecil, skala 1 liter yang disampaikan sekarang ini, jadi cukup menggunakan 1 tutup botolnya saja. Dan jangan lupa jika ada molase atau tetes tebu, bisa menyemburkan bahan seperti itu untuk membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman, dari M4-nya. Dan cara saya di sini menggunakan gula pasir dikarenakan bahan-bahan yang lain seperti tetes tebu dan molase tidak ada, jadi gula pasir yang saya gunakan. Gula merah juga bisa ya teman-teman, dan Yakult boleh menggunakan bahan seperti itu. Oke, kita cek ke pupuk petroganiknya. Dikarenakan sudah lama ya teman-teman, dari tadi direndam, kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Oke, dan langsung saja kalau sudah seperti ini dituangkan menjadi 1. Dan nantinya dari racikan pupuk 1 liter ini, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi ya teman-teman, boleh dicampurkan beserta air lagi, disandingkan air biasa lagi, berukuran 10 liter, 1:10 ya teman-teman. Nah, cara menggunakannya itu dikocorkan ke bagian akar sekelilingnya secukupnya ya teman-teman, sesuai kebutuhan tanamannya, tergantung besar kecilnya. Yang penting harus dengan rutin 10 hari sekali pengocoran pupuk racikan ini. Dan untuk cara memfermentasikannya bisa menggunakan wadah yang tertutup yang ada tutupnya seperti botol air mineral bekas seperti ini, juga ember yang ada tutupnya ya teman-teman. Simpan di tempat yang sejuk selama 10 hari, yang penting menggunakan wadah yang tertutup. Dan jangan lupa harus dikontrol setiap harinya ya teman-teman. Di tahap fermentasi kita buang gasnya dari racikan pupuk ini. Lalu setelah itu kalau sudah selesai langsung saja ya teman-teman digunakan, dan cara penyempurannya itu 1:10. Yang penting harus dengan rutin 10 hari sekali. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.